Aposti ini itu diberlakukan pada 127 negara. Ini adalah minuman untuk bangsawan-bangsawan kerajaan Melayu. Dan kami pastikan bahwa layanan Aposti ini tidak ada pungutan tambahan selain PNBP 150.000. Oke. Halo Sobat Pengayoman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak, abang, penonton dan pendengar setia Sembang Hukum, kembali lagi bersama saya Putri Andini di Sembang Hukum. Apa tuh? Oke, nah kalau di episode sebelumnya ini kita udah membahas sedikit banyak terkait dengan kekayaan intelektual. Nah, untuk di episode kali ini kita akan melanjutkan dengan pembahasan yang tentunya pasti lebih serono. Oke, nah ini kita sudah memasuki episode 4 Sembang Hukum Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Nah, apa sih yang mau dibahas di episode 4 kali ini? Nah, di episode 4 kali ini kita akan membahas terkait salah satu pelayanan hukum yang diberikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Nah, apa itu? Kita akan membahas terkait Aposti. Stempel ajaib, urus Aposti, sat-set tanpa ribet. Nah, oke, para penonton, kakak, abang, dimanapun berada, silahkan bersiap-siap karena dalam 45 menit ke depan kita akan mengulik-ngulik, kita akan mensembangkan hal-hal terkait Aposti, apa sih itu Aposti, dan lain-lain, supaya menambah nih pengetahuan kakak dan abang semuanya. Nah, untuk membahas Aposti ini, tentu saja sudah kita undang bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Ini bintang tamu kita kali ini nih memahami luar dalam ya, sudah seperti darah daging nih untuk beliau ya, terkait dengan Aposti. Baik, langsung saja, tak lain dan tak bukan Ibu Rorif Desviati SHMH selaku Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kepulauan Riau. Selamat siang Ibu Rorif Desviati. Selamat siang Mbak Putri Andini. Selamat siang. Aduh, ini tadi hujan loh Bu Desi. Iya. Ibu datang langsung cerah cuacanya. Alhamdulillah, semesta memberkati. Semesta memberkati. Diberkati kita dalam podcast kita hari ini ya Bu supaya Desi. suasananya lebih adem ya. Iya. Ngobrolnya juga lebih enak. Iya ya, tadi awalnya hujan deras tuh. Iya. Udah kepikiran dulu gimana nih, nanti suara saya ketutup suara hujan, suara Bu Desi nggak kedengaran. Alhamdulillah ternyata cerah ini suasana kita pada hari ini. Soalnya tadi saya sebelum berangkat juga sedikit baca mantra-mantra. Oh iya gitu ya, udah ada doa-doanya berarti ya Bu Desi. Iya. Oke nih Bu Desi, sebelum kita mulai masuk ke pembahasan, mungkin izin dulu nih 45 menit ke depan. Saya biar kita lebih akrab ya Bu Desi. Boleh saya izin panggilnya Akak Desi aja? Oh, tentu saja dengan senang hati. Oke, berarti Akak Desi selama 45 menit ke depan, Akak Desi di sini akan menemani kita membahas seputar Aposti. Berarti kalau Mbak manggilnya Akak, saya manggilnya apa? Ade. Ade. Ya kan? Oke. Ade, iya kan? Nggak mungkin abang kan? Oh iya, benar juga ya. Oke, nah mungkin sebelum masuk ke pembahasan apa sih itu Aposti, memang sudah tak asing lagi wajah Akak Desi nih ya, terkhusus untuk orang-orang yang mau mengajukan Aposti. Oh, saya pikir wajah saya ada di mana-mana. Iya ya, di mana-mana sih di kantor ini sebenarnya ya, beredar di mana-mana, terkhusus 9 bulan ini ya Akak Desi ya. Oke, nah jadi Akak dan abang penonton pendengar setia Sembang Hukum, Akak Desi ini merupakan Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Sudah lama nih Akak Desi ya menjabat. Nah ini mungkin boleh di-sharing dulu nih ke kita supaya kita tahu udah berapa lama sih Akak Desi ini bergulat dan berkecimpung di dunia administrasi hukum umum. Baik, saya memulai karir struktural itu dulu ya, sebelum kita bertransformasi, ada yang namanya jabatan struktural eselon 4. Saya mengemban sebagai Kasubit Pelayanan AHU itu sekitar 8 tahun di sana ya. Kemudian ketika terjadi transformasi kementerian, saya per Januari 2025 sampai dengan saat ini November 2025 dipercaya mendapatkan amanah untuk menjadi Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum. Jadi
8 plus menuju 1. Berarti udah 9 ya. Ya, hampir. Udah kayak sekolah nih Kak dan Abang ya. Udah tamat SD dan SMP tinggal SMA aja lagi. Oke, berarti emang nggak salah lagi nih ya. Kita meminta Akak Desi sebagai bintang tamu kita khusus di episode kali ini karena memang Akak Desi ini ibaratnya sudah menjadi DNA-nya beliau nih, berarti terkait dengan administrasi hukum umum. Berarti harus uji forensik. Oke, Akak Desi, ini karena tadi temanya terkait stempel ajaib urus aposti satsetan paribet. Nah, ini stempel ajaib. Nah, apa sih aposti itu Akak Desi? Kok bisa dia dibilang sebagai stempel ajaib? Iya, stempel ajaib juga mungkin bisa dibilang pintu kemana saja. Oh, Doraemon dong, Kak. Iya. Karena dengan adanya aposti ini itu membuat layanan legalisasi yang tadinya kita sebut layanan legalisasi tradisional membutuhkan waktu yang lama itu dipersingkat. Baik terutama dari sisi durasi waktu ya, sehingga dokumen tersebut nanti siap digunakan di luar negeri. Berbicara tentang aposti, perlu saya sampaikan sejarahnya dulu. Aposti ini dimulai dari adanya konvensi, sebuah konvensi yang dikenal dengan sebutan kalau bahasa Melayu kita bilangnya Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public Documents. Wow, lancar sekali bahasa Melayunya Kak Desi ya. Bahasa Melayu Dabo, alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Iya, terima kasih. Tapi lebih fasih lagi Mbak Putri. Waduh. Nah, di situ dengan adanya konvensi ini kemudian Indonesia mengadop kebijakan aposti penerapannya melalui peraturan Presiden nomor 2 tahun 2021. Secara teknis untuk prosedur atau tata cara pelayanannya dituangkan lagi di dalam peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 6 tahun 2022. Dan untuk jenis-jenis dokumen yang bisa diapostikan itu ada di dalam keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2022. Melalui penerapan aposti di Indonesia ini tentu harus ditunjuk kompeten authority namanya, Mbak Put. Bahasa Melayu juga tuh. Bahasa Melayu. Kali ini Melayu Natuna. Melayu Natuna ya. Kompeten authority ini nanti yang akan berwenang untuk melakukan pencocokan terhadap spesimen yang asli dan spesimennya. Nah, penunjukan kompeten authority ini di Indonesia itu adalah Kementerian Hukum dan HAM dulu ya, sebelum kita bertransformasi, karena penunjukan Kementerian Hukum dan HAM ini terjadi pada tahun 2021, tepatnya 5 Oktober 2021, di mana pada waktu itu kementerian kita menyampaikan kepada Kementerian Luar Negeri negara Kerajaan Belanda tentang kita yang mengadop konvensi aposti, dan sekaligus di dalam piagam tersebut menunjuk langsung Kementerian Hukum dan HAM sebagai kompeten authority-nya, seperti itu. Jadi dengan adanya peraturan-peraturan atau dasar yang tadi kita sebutkan, ini menjadi keberlakuan aposti di Indonesia. Tepatnya itu dimulai layanan kita sejak 4 Juni 2022. Aposti resmi berlaku di Indonesia dan Indonesia juga resmi sebagai negara pihak dari aposti. Oke, berarti jelas sekali tadi ya, seperti yang dijelaskan Akak Desi, bahwa sejak sudah adanya aturan-aturan terkait aposti di Indonesia langsung dimulai diberlakukan di tahun 2022 ya Kak ya? 4 Juni 2022. Nah, kalau ditanya aposti itu apa sih sebenarnya? Aposti itu, jadi penyebutannya hati-hati ya, karena ini seringkali keliru. Bahkan sampai sekarang banyak masyarakat di luar sana juga yang menyebutnya itu kurang tepat. Tulisannya memang kalau kita lihat itu kan apostile. Iya, betul. Nah, tetapi pelafalannya itu aposti.
Itu bahasa Melayu tuh, Kak. Bahasa Melayu juga. Kali ini Melayu Anambas. Melayu Anambas ya. Iya gitu. Jadi kita keliling 7 kabupaten kota ya. Nah di sini yang perlu kita sampaikan karena kita harus belajar ya membahasakan dengan baik terhadap suatu layanan publik. Nah aposti itu apa? Aposti itu sebenarnya adalah pengesahan terhadap tanda tangan pejabat, pengesahan terhadap cap, pengesahan terhadap segel yang melekat pada suatu dokumen dan dimohonkan nanti melalui verifikasi. Itu aposti. Untuk dalam prosedur aposti ini ada yang namanya pencocokan melalui spesimen. Nah, spesimen ini adalah contoh tanda tangan pejabat, cap, stempel atau segel yang itu diserahkan dan disimpan di Kementerian Hukum yang memiliki pangkalan data yang nanti akan digunakan sebagai pembanding dari dokumen yang diajukan oleh pemohon. Seperti itu. Jadi dia akan mencocokkan nanti tanda tangan tersebut dengan pangkalan data yang kita miliki. Nah, memang penerapan aposti di dunia internasional, Mbak Putri, itu best practice-nya berbeda-beda, ya. Karena setiap negara memiliki keunikannya masing-masing, memiliki prosedur dan hukumnya masing-masing. Namun saya perlu garis bawahi ada 2 hal yang umum yang berlaku hampir di seluruh negara pihak aposti. Yang pertama, kita sepakat bahwa aposti itu intinya adalah pencocokan tadi, tanda tangan terhadap spesimen yang dimiliki pada pangkalan data dan itu diminta berdasarkan permohonan. Yang kedua, kita sepakat bahwa competent authority bukanlah pihak yang menentukan dokumen itu perlu diapostikan atau tidak. Nah, ini juga kami perlu sampaikan kepada masyarakat. Karena apa? Mungkin karena keawaman di luar sana, misalnya si A datang ke kita di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepri membawa beberapa dokumen. Sampai di loket pelayanan mengatakan saya mau menikah di Hong Kong katakanlah, atau katakanlah Republik Rakyat Tiongkok misalnya, RRT. Kemudian dia bertanya kepada petugas pelayanan kita, dokumen apa aja nih yang perlu saya apostikan untuk kepentingan saya menikah di luar Tiongkok. Negara tadi. Iya. Nah, tentu itu bukan menjadi kompetensi dari kita untuk menjawab dokumen apa saja, karena yang bisa menentukan itu adalah si negara yang menjadi tujuan. Nah, disesuaikan dengan permintaan dari negara tujuan. Bisa saja Tiongkoknya meminta KK, ya, meminta identity card, atau meminta persyaratan lainnya. Buku rekening nggak ya? Oh, itu bisa jadi ya untuk memastikan ya. Ya, jadi sedangkan bisa ketika RRT atau Tiongkok meminta itu, mungkin kalau menikahnya di Inggris ya, itu bisa berbeda permintaan dokumennya. Jadi sekali lagi masyarakat perlu memahami kantor wilayah Kementerian Hukum Kepri walaupun kita Kementerian Hukum sebagai competent authority, tetapi kita bukanlah yang menentukan dokumen tersebut perlu diapostikan atau tidak. Kembali lagi pada kebutuhan si pemohon dengan ketentuan di negara tujuan, seperti itu. Berarti yang diproses di Kementerian Hukum ini adalah apa yang dimohonkan oleh pemohon. Betul, ya berarti ya Kak ya. Berarti Kementerian Hukum ini nggak lagi levelnya untuk memeriksa apakah ini sesuai persyaratan atau tidak. Dia hanya memeriksa apakah dokumennya ini sudah sesuai dengan ketentuan untuk diapostikan atau tidak. Benar gitu ya. Sekali Mbak Put. Jadi bukan kami yang menentukan, bahkan menentukan keaslian atau tidak aslinya ya itu nanti baru terjawab dengan kita kan hanya mencocokkan spesimen tanda tangannya saja ya, apakah pejabat ini memang berwenang untuk mengeluarkan dokumen tersebut.
terkait dengan apakah ini perlu atau tidak itu kembali lagi kepada pemohon. Oke, luar biasa ya. Ternyata berarti Kementerian Hukum itu Ya. punya data-data terkait spesimen tanda tangan pejabat-pejabat terkait ya. Berarti dokumen-dokumen yang mungkin saja dimohonkan oleh pemohon berarti ya Kak ya. Iya, kita memiliki pangkalan data. Kalaupun seandainya, misalnya ya Mbak Putih ya, pemohon mengajukan permohonan, ternyata ketika dalam prosesnya tidak ditemukan spesimen tanda tangan pejabat tersebut. Kan bisa banyak faktor ya. Apakah mungkin karena pejabatnya sudah lama purna bakti, Betul. atau pejabatnya tidak lagi menempati posisi atau jabatan tersebut, itu bisa saja terjadi. Maka nanti ketika pemohon menginput dan tidak ditemukan spesimen sebagai pembanding, itu dari sistem akan mengeluarkan surat yang isinya adalah ditujukan kepada pejabat penandatangan dokumen untuk memberikan spesimen tanda tangannya. Oke. Nah, itulah nanti yang dibawa oleh si pemohon kepada pejabat yang menandatangani dokumennya, mintakan. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana kalau yang tadi saya katakan, pejabatnya sudah purna bakti, sudah berpindah jauh, tidak di tempat itu lagi, maka cukup itu bisa diberikan keterangan dari pimpinan instansi tersebut bahwa pejabat tersebut pada masa itu memang menjabat dalam posisi yang tertera pada dokumen permohonan. Ya. Oke, wah tadi jelas sekali ya Kak Desi. Berarti tadi sempat disinggung nih ada legalisasi bahwa aposti itu berbeda dengan legalisasi Yes. yang pada dulunya ya, pada awalnya kita ketahui. Nah, apa sih bedanya aposti dengan legalisasi itu Kak? Ya, di awal tadi kita sempat singgung bahwa legalisasi itu berbeda dengan aposti. Kami katakan legalisasi, sebenarnya aposti itu juga legalisasi jatuhnya ya. Tetapi kita bedakan itu dengan katakanlah legalisasi itu tradisional, sedangkan aposti itu lebih kekinian ya. Nah, bedanya apa? Legalisasi tradisional itu membutuhkan 5 tahap. Jadi agar suatu dokumen publik bisa digunakan di negara lain, itu dia harus melewati 5 tahap. Nah, sedangkan kalau melalui aposti itu cukup 1 tahap saja. Bayangkan, 5:1 Mbak Put. Nah, apa aja 5 tahap di legalisasi tradisional? Misal, contoh ya, ambillah Mbak Putri ini akan melanjutkan pendidikan di Singapura misalnya, dapat beasiswa gitu ya, atau di mana maunya, Singapura atau Korea? Saya dengar-dengar katanya maunya Korea. Nah, boleh gitu. Anggaplah di Korea ya. Tapi Korea Utara atau Korea Selatan? Oh, Selatan. Selatan ya. Nah, kalau misalnya ingin melanjutkan pendidikan di Korea Selatan, membawa berarti kan butuh yang namanya ijazah, ya. Ijazah yang mengeluarkan siapa? Ijazah yang mengeluarkan universitas. Nah, dari pihak kampus ya. Betul. Nah, nanti itu akan dilakukan autentikasi pertama oleh instansi yang mengeluarkan dokumen tersebut. Oke. Kita kan ada 5 tahap nih tadi, ya. Autentikasi pertama itu oleh instansi yang mengeluarkan dokumen. Autentikasi kedua itu dilakukan oleh kita di Kementerian Hukum. Autentikasi ketiga itu akan dilakukan di Konsulat Jenderal. Mohon maaf, Kementerian Luar Negeri dulu. Kementerian Luar Negeri negara asal, dalam hal ini Indonesia. Autentikasi keempat adalah Konsulat Jenderal dari negara yang dituju. Oke. Autentikasi kelima, tahap terakhir, itu dari negara tujuan, yang itu adalah kewenangan dari Kementerian Luar Negeri mereka. Setelah melalui 5 tahap ini, baru dokumennya siap digunakan. Ijazah tadi bisa Mbak Putri bawa ke Korea Selatan, ya. Tetapi dengan adanya terobosan melalui layanan aposti ini tadi, 5 itu dipangkas jadi 1. Makanya tadi dikatakan satset ya layanannya, atau pintu kemana saja nih. Nah, siapa yang melakukan autentikasi di layanan aposti itu tadi kompeten authority-nya.
Kementerian Hukum. Sudah selesai di Kementerian Hukum, tidak perlu dibawa kemana-mana lagi. Tapi memang ada perbedaan waktu ya untuk melakukan verifikasi. Kalau di legalisasi tradisional itu butuh waktu sekitar 1 hari ya di tiap tahapan. Kalau di aposti itu butuh waktu 3 hari untuk dilakukan verifikasi. Tapi kan hanya 1 tahap saja. Begitupun biayanya juga berbeda Mbak Put. Kalau legalisasi tradisional itu dikenakan PNBP 50.000 per dokumen. Kalau layanan aposti itu dikenakan 150.000 per dokumen. Oke, jadi tahapannya lebih dipersingkat ya Kak ya dibanding dengan legalisasi tradisional tadi ya. Kalau aposti cukup stempel langsung sudah bisa dibawa. Iya, langsung bisa berangkat. Yang penting pastikan duitnya ada. Siap. Sama paspornya Kak. Oh iya benar. Oke, Kak, tadi kita udah bincang-bincang nih terkait apa sih aposti, terus apa bedanya aposti sama legalisasi. Karena cuaca panas nih Kak. Oh, Masya Allah, padahal tadi habis hujan ya. Iya, tapi kan sekarang udah terik ya Kak. Iya. Jadi agak seret-seret gitu gimana Kak, haus sayanya Kak. Kak haus nggak? Alhamdulillah karena saya yang berbicara dari tadi saya juga haus. Saya berbicara tadi sama Kodimanya udah haus nih nanya Kak, apalagi Kak yang menjelaskan gitu benar. ya. Jadi ini kami sudah mempersiapkan hidangan spesial nih untuk Akak. Oke, silahkan. Ini dia. Nah, Akak bisa melihat. Masya Allah. Apa ini? Ini yang dia dalam cangkir ini namanya adalah air dohot. Dohot? Iya, ini adalah air dohot Akak. Apa ini Nah, kalau yang di dalam piring ini yang bulat-bulat ini Akak, ini namanya drum-drum. Drum-drum. Akak tahu nggak ini asalnya? Drum-drum itu berarti mimpi-mimpi. Itu dream. Dream. Iya, ini beda ya, ini drum-drum ya. R-nya ada di bagian ketiga ya. Iya. Kalau tapi drum-drum bisa juga dream yang seram gitu. Oh iya, horor dong. Horor Ya. Jadi Akak ini adalah drum-drum dan ini adalah air dohot. Oke. Akak tahu nggak ini asalnya dari mana? Dari mana ini, Mbak? Ini dari Pulau Penyengat. Pulau Penyengat. Iya, jadi dia kesini naik pompong dulu tadi. Masya Allah. Kan? Jauh perjuangannya. Naik gelis. Iya kan. Iya. Jadi untuk mendatangkan air dohot dan drum-drum ini untuk Akak Desi dia harus naik pompong dulu. Iya, alhamdulillah. Panjang biasa. perjalanan Akak. Kamu boleh diminum. Tunggu saya jelasin dulu Akak. Apa ini air dohot ya? Soalnya ini juga menjadi edukasi ya, informasi tambahan untuk Akak dan Abang yang penonton setia Sembang Hukum. Nah, ini terkhusus ya ini air dohot ini Akak. Air dohot ini ada julukannya Kak. Apa itu? Julukannya adalah minuman para raja. Oh, Masya Allah. Berarti apakah saya akan menjadi raja setelah ini? Ratu ya Kak ya. Jadi kenapa sih ini dibilangnya minuman para raja? Karena dulu pada masa itu ya Kak, kayaknya kita belum lahir Kak. Oke. Masa itu ini adalah minuman untuk bangsawan-bangsawan kerajaan Melayu. Masya Allah. Kenapa tuh? Karena mulia sekali minuman ini ya. Iya, karena ini bahan-bahannya dari luar negara. Ya, pas sekali ya dengan tema berarti kita hari untuk ini. mendatangkan ini harus aposti. Aposti dulu. Ada dokumen yang diapostikan untuk mendatangkan barang. Nggak bisa masuk gitu aja, aposti dulu. Oke, karena jauh perjalanannya, saya tahu Akak juga ada agak seret ya. Bolehlah kita minum dulu Masya Akak. Allah. Ini bersulang gitu ya? Bersulang. Bersulang. Mari bersulang. Ya, baiklah. Iya. Seger ya minumannya kan, ya. Karena ini isiannya apa aja isinya? Isiannya ini ada rempah-rempah ya. Ini adalah buah-buahan, bukan rempah-rempah. Kalau rempah-rempah pahit. Ini isinya buah-buahan Akak ada. Saya lulusan dari pendidikan VOC. Jadi saya jadi biasanya rempah-rempah ya Kak. Makanya ini sengaja disuguhkan yang manis-manis karena hidup sudah pahit. Masya Allah, curug dong ya. Jadi ini isiannya adalah buah-buahan kering, ya, yaitu kurma, kelengkeng. Makanya agak seger-seger. Maaf ya, kelengkeng ada yang kering ya. Dikeringin biasanya kering Kak. Kalau dikasih air basah jadinya. Ya, nah ini ada air dohot. Nah, kalau ini drum-drama, Akak icip dulu. Oh, enggak, cuma lihat-lihat aja. Kenapa Akak nggak mau icip? Tadi saya belum ditawari. Boleh diicip. Silakan Akak diicip.
Gimana Kak rasanya? Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah ya, rezeki di siang Iya, hari ya mendadak Kak. saya merasa seperti raja-raja itu tadi, Iya, bangsawan. iya. Iya. Mahkotanya? Mahkotanya ada, tapi saya tidak menggunakan itu untuk saat ini. Oh iya. Supaya lebih merakyat. Oh iya gitu ya, iya. Baiklah, ini karena bangsawan tadi sudah ya meminum air dohot ini Iya. ya. Kita boleh lanjut Kak? Ngomong-ngomong, saya juga boleh nggak saya ngajuin pertanyaan? Aduh, Iya. kok seram ya jadinya. Gantian. Oh kan boleh. tadi, soalnya udah saya terus yang ngejelasin. Boleh. gitu. Jadi gantian nih, Iya. Aka hostnya, saya bintang tamunya gitu. Iya. Jadi pertanyaannya gini nih, Mbak Putri. Pernah kepikir nggak sama Mbak Putri? Kenapa kenapa belum ada nih ya astronot itu yang dari Indonesia? Aduh, Nah, kenapa coba? kenapa tuh Aka? Kalau yang kita tahu siapa? Neil Armstrong ya, kemudian Taunya itu aja saya. kemudian dalam perkembangannya bahkan ada yang orang-orang biasa sudah bisa dikirim ke luar negeri Oh, ya iya. kan? Mohon maaf kok ke luar negeri gara-gara aposti. Keluar bumi ya. Luar Aka? angkasa. Mohon maaf, luar angkasa ya, Luar Bu angkasa, ya. iya. Cuma saya nggak tahu nih kalau keluar angkasa perlu pakai aposti juga atau enggak ya. Ya benar Beda. ya. Ada nggak yang harus distempel Iya. aja ikan itu ya Kak? Oke, ya? kembali ke pertanyaan tadi. Kira-kira kenapa menurut Mbak Putri? Nggak tahu Aka. Nggak tahu. Otak saya belum nyampe Aka sampai situ. Mau tahu nggak alasannya? Boleh. Benar. Apa tuh? Kenapa sampai saat ini belum ada astronot dari Indonesia? Kenapa tuh Aka? Karena kalau ada astronot dari Indonesia, pasti udah pusing duluan kalau mau pulang mikirin oleh-oleh. Jadi harus mikir oleh-oleh ya, Oh, cara karena gini. kayaknya kebiasaan ya Kak Iya. ya, kayaknya kebiasaan kita tuh kalau mau kemana oleh-oleh lah. Coba oleh-oleh. kalau cuti ditanya kan sama temennya, cuti kemana? Kesana, boleh oleh dong Iya. gitu, ya kan? Padahal kita cuti mau healing ya. Nah. Kak. Harus mikir lagi oleh-oleh. Yes. Oh itu makanya nggak ada astronot di Indonesia ya. Oke, jadi kita panjang sekali pembahasan kita ya dari aposti sampai astronot nih ya Kak Iya. dan Abang. Nah, kita lanjut nih tadi Oke. balik lagi ke aposti ya Kak ya. Udah pulang astronotnya ke Udah. Indonesia. Kita bahas lagi Iya. aposti ya Kak ya. Oke. Boleh. Nah, tadi kalau kita udah bahas nih terkait konsep ya. Bagaimana sih aposti itu? Terus apa bedanya aposti dengan legalisasi? Nah, sekarang saya mau nanya nih, gimana sih penerapannya di Kepulauan Riau terkhususnya Kak? Aka, kira-kira seberapa ramai nih orang yang udah menggunakan layanan aposti di Kepri? Dan Oke. kira-kira apa aja sih yang banyak diajuin oleh masyarakat Kepulauan Riau ini untuk permohonan aposti? Iya, di Provinsi Kepri itu kita dari periode Januari 2024 sampai dengan November ya saat ini. Jadi Januari 2024 sampai November 2025 jumlah permohonan apostik di Provinsi Kepri itu kurang lebih sekitar 1.600-an. Banyak. Sedangkan untuk pencetakannya itu sudah di angka 1.100 lebih dari permohonan itu. Dan informasi buat Mbak Putri dan juga para pendengar podcast Sembang Hukum bahwa kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau masuk dalam 10 besar kanwil dengan pencetakan aposti terbanyak se-Indonesia. Wah, Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Oke. Oh, luar biasa ya Kepulauan Riau. Alhamdulillah. Kak, ya. Ini membuktikan bahwa kebutuhan terhadap layanan aposti ini sangat tinggi di Provinsi Kepri, apalagi melihat letak geografis kita yang berbatasan dengan negara-negara tetangga, Mbak Putri ya. Itu berpengaruh terhadap volume dari layanan aposti. Yang paling banyak itu dokumennya adalah dokumen pendidikan. Oh, yang tadi mau melanjutkan studi ke luar negara betul. itu ya Kak ya. Kalau secara nasional, itu negara yang paling banyak dituju untuk aposti ini adalah Korea Selatan. Oh, mau lihat Oppa. Iya, Oppa. Gangnam Style. Iya, nyanyi kita Iya. Kak ya, lanjut. Yang kedua itu dipegang oleh Arab Saudi. Oh. Nah, itu yang paling banyak secara nasional. Tetapi untuk di Provinsi Kepulauan Riau,
negara yang paling banyak menjadi tujuan aposti ini adalah Jerman. Oh, Jerman. di luar prediksi ya? Iya, Kak, jadi kirain bakal Singapura atau Malaysia karena dekat. tidak. Bahkan dalam 15 besar negara tujuan secara nasional itu tidak masuk Jerman. Tetapi di Kepri, Jerman justru menjadi negara tujuan tertinggi. Kenapa? Karena banyak program Ausbildung. Yang ditawarkan oleh pemerintah Jerman dan itu disambut positif oleh warga Kepri, ya? masyarakat Kepri khususnya yang ingin belajar sambil bekerja di Jerman. Nah itu bahkan pernah dalam satu hari itu kita melayani lebih dari 20 pemohon yang semuanya memang membutuhkan dokumen itu untuk dibawa ke program Ausbildung Jerman. Nah tambahan informasi nih Mbak Putri ya, bahwa aposti ini itu diberlakukan pada 127 negara. Ini lebih kurang 65% dari total negara anggota PBB. Nah, pertanyaan saya buat Mbak Putri, lagi nih ya, ada berapa sih negara anggota PBB? Negara anggota PBB Yes. ada banyak kayaknya. Ada banyak ya. Tadi kalau Akak bilang 127 ya, berapa persen dari 65% ya. 65%. Berarti Berarti anggota PBB adalah 127 ditambah 65% 127 Kakak. Baiklah. Jadi ini perlu disampaikan ya sebagai pengetahuan umum agar tidak tabola balik. Nah itu negara anggota PBB itu ada 197. Mohon maaf 193. 197 atau 193. 127 tambah sisanya dari 65%. Iya, jadi 127 yang menjadi negara negara aposti, pihak aposti dari 193 jumlah negara anggota PBB. Jadi itu 65%, lebih kurang ya 65%. Nah, dalam 3 tahun terakhir ini, jadi trennya ini terus bertambah nih, negara-negara yang kemudian mengikatkan dirinya pada konvensi aposti karena pertimbangannya itu tadi, dia bisa menyederhanakan proses legalisasi. Dan ini berdampak positif bagi kemudahan berusaha di negara tersebut juga. Pada tahun 2023 itu ada 3 negara yang bergabung, yaitu Tiongkok, Pakistan, dan Senegal. 2024 itu bergabung Rwanda dan Kanada. Dan 2025 itu baru bergabung Bangladesh. Nah itu mudah-mudahan ini akan terus bertambah. Kenapa kita harapkan terus bertambah? Supaya jangkauannya lebih luas lagi. Nah, masyarakat dengan banyaknya negara peserta atau negara pihak aposti, tentu kemana saja jadi mereka cukup menggunakan layanan aposti ini. Lebih mudah berarti ya. Nah, pertanyaannya adalah banyak pertanyaannya ya, jawabannya juga banyak. Bagaimana kalau ternyata negara yang dituju itu tidak termasuk sebagai negara pihak aposti? Nah, apakah harus diaposti juga dokumen kalau kita mau keluar negeri yang atau tidak? malah nggak bisa keluar negeri gitu kan? Jangan-jangan malah gitu enggak ya? Jadi untuk mengakses layanan aposti ini itu masyarakat bisa melalui ahu.go.id. Di sana nanti ada beberapa pilihan menu layanan. Pilihlah di sana yang tulisannya aposti. Silakan diklik, nanti buat akun dulu. Sudah begitu ketika dapat username dan password, masukkan permohonan Anda di sana. Nanti di situ akan tampil negara tujuan. Terlihat dari situ ya, betul. Kak, ya. Artinya kalau tidak ada dalam list, berarti negara ini belum masuk sebagai negara pihak aposti. Maka solusinya Anda gunakan layanan legalisasi tradisional. Jadi makanya tetap ada legalisasi. Betul, itu Kak ya. Jadi legalisasi tradisional tadi tidak kita hapuskan karena mensiasati atau memitigasi apabila negara tujuannya itu belum menjadi negara pihak aposti. Gitu ternyata.
Nah, tadi Akak tuh sempat singgung ya, bagaimana sekilas terkait proses nih. Pengajuan permohonan aposti yang dilakukan oleh pemohon. Nah, itu gimana sih Akak? Kalau misalnya saya tadi sesuai dengan doa Akak Desi tadi di awal ya, saya mau melanjutkan studi ke luar negeri. Terus saya mau mengajukan aposti terhadap dokumen-dokumen terkait saya untuk dibawa ke luar negeri. Itu gimana nih cara saya memohonkan aposti itu, Akak? Baik, ini sebenarnya permohonan yang bisa dilakukan secara mandiri. Karena sudah online sepenuhnya. Namun apabila masyarakat membutuhkan bantuan, karena kan terkadang mungkin ragu-ragu ya, bener nggak dokumennya ini, atau saya harus bagaimana, itu boleh datang minta pendampingan di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, kilometer 14 Tanjung Pinang. Nanti kita ada petugas di loket pelayanan. Nah, nanti akan dipandu tuh Mbak Putri ya, dari mulai yang tadi saya katakan, membuat akun dulu, dapatkan username dan password, input permohonan, unggah dokumennya, kemudian masukkan jabatan pejabatnya ya. Setelah itu dikirim, diklik submit, kirim, kemudian nanti menunggu verifikasi dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, lebih kurang 3 hari prosesnya, tapi bisa kemungkinan lebih, karena apa? Terkadang permohonan itu kan membludak seluruh Indonesia ya. Betul. Nah, jumlahnya mungkin membutuhkan waktu yang agak sedikit lebih panjang, tapi ada solusi lain gitu loh untuk permasalahan antrian ini. Kalau memang misalnya Mbak Putri tadi mau berangkat ke Korea Selatan, sudah apply visa, saya tidak tahu, Korea Selatan tidak pakai visa ya? Kalau perginya lama pakai visa. Oh, pakai visa ya. Kemudian sudah persiapan semuanya, bahkan sudah issue tiket misalnya gitu, ternyata sudah mau 2 hari lah ya, sudah berjalan 2 hari masih menunggu verifikasi, karena jadwal tiket ini sudah terlanjur di-issue di awal, itu bisa menghubungi kami juga dengan melampirkan tiket yang sudah di-issue. Itu menjadi alasan prioritas. Nah, untuk permohonannya segera diverifikasi. Jadi itu dimungkinkan untuk seperti itu. Dengan catatan ada alasan. Jadi memang ada hal-hal yang bisa membantu mempercepat ya proses dari aposti itu. Berarti tadi sudah dijelaskan Kak Desi dengan sangat jelas bahwa prosesnya secara online. Tapi apabila membutuhkan informasi lebih lanjut, mau difasilitasi, bisa kakak dan abang datang ke kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Dengan senang hati. Dengan senang hati Kak Desi akan menyambut, tapi tidak dengan membawa air dot ya. Kakak dan abang. Nah Kak Desi, tadi kita udah bincang-bincang apa sih aposti, terus kita juga udah bincang-bincang nih terkait penerapannya di Kepulauan Riau. Nah tadi sempat disinggung nih biayanya dari Kak Desi, biayanya itu 150.000 Kak Desi ya. Nah itu biayanya dibayar kemana Kak? Apakah dibayar ke Kak Desi atau gimana? Aduh jangan ya. Nggak boleh ya tidak Kak ya. Boleh. Tidak boleh ya Kak dan abang tidak boleh bayar langsung ke Kak Desi. Tidak boleh, katakan tidak. Jadi kalau gitu bayar kemana nih Kak? Itu merupakan biaya yang kita sebut PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang disetorkan kepada negara. Jadi penerima di sini adalah negara. Itu bisa dibayar melalui transfer, memanfaatkan m-banking boleh, memanfaatkan jenis transaksi lain pun boleh. Itu langsung pembayarannya dengan Himbara ya. Seperti BNI, BRI, Mandiri itu bisa. Jadi nggak langsung bayar ke Kak ya? Oh tidak boleh, apalagi Kanwil Kepri bersiap menuju WBBM, Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. WBBM. Kanwil Kepri menuju WBBM. Nah jadi gitu Kak dan abang, kalau mau mengajukan aposti, memohonkan aposti, nanti sudah diproses, bayarnya kemana? Bayarnya bukan ke kantor wilayah Kepulauan Riau, tapi bayarnya langsung ke negara ya. Tadi melalui m-banking dan lain sebagainya. Kak Desi, udah kita bahas nih tadi dari aposti apa sampai dengan pembayaran. Nah tadi kan kita udah bincang-bincang nih Kak Desi. Saya udah tanya-tanya Kak Desi, saya juga ditanya sama Kak Desi. Nah
sekarang ada lagi nih yang mau nanya Siapa ke Kak itu? Desi. Nah, kita sudah menampung pertanyaan-pertanyaan dari sosial media kita Oke. untuk ditanyakan langsung ke Kak Oke, Desi. ada 1.300 kayaknya ya. 2.500 pertanyaannya, 2.500. Kak, lebih banyak. Iya, Ya 1.300 tadi hanya berapa Oh, persen dari iya. 2.500 ya. Oke. Nah, mari kita lihat sama-sama apa nih pertanyaannya. Oke, pertanyaan Oke. pertama dari @devinavin. Halo Kak, tahu dia Kak Desi Saya yang jadi bingung nih bintang tamu. panggilannya Devi atau Vina. Ina atau Vina atau Afin. Afin ya. Devina kayaknya. Oke, kita bahasnya sama-sama ya Kak. Halo Kak, untuk mencetak dokumen aposti di Kepri, saya lokasi Batam bisa kemana? Oke, terima kasih ya Devi Nalvin. Saya jawab kalau Devi Nalvin ini adanya di Batam. Untuk saat ini pencetakan sertifikat aposti itu tetap harus dilakukan di kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang ada di ibu kota provinsi di Tanjung Pinang. Tapi tenang aja Devi Nalvin ya, kalau misalnya Anda berhalangan datang itu bisa diberikan kuasa. Nah, boleh. Silakan misalnya ada saudara, ada teman, ada kerabat yang ada di Tanjung Pinang, nah itu berikan saja kuasa. Nanti jangan lupa tapi ya, bukan hanya kuasa saja, tapi tolong diserahkan juga kepada si penerima kuasa dokumen yang diajukan apostinya. Karena apa? Nanti sertifikat aposti itu dia akan dilekatkan di dokumen permohonan. Jadi dia tidak boleh terpisah. Dia akan menyatu itu dilekatkan. Kemudian siap untuk digunakan. Nah, yang sering terjadi Mbak Putri, diberikan kuasa tapi dokumennya tidak dibawa. Nah, ini kasihan, jadinya harus bolak-balik, tak bola-balik. Jadi gitu, Akak dan Abang kalau mau melakukan pencetakan aposti tetap dilakukannya di kantor wilayah Kepulauan Riau dalam hal ini. Datang langsung silakan, tapi kalau mau dikuasakan boleh, tapi harus tetap membawa surat kuasa dan dokumen yang mau diapostikan gitu ya Kak. Benar ya. sekali. Oke, mungkin next ke pertanyaan selanjutnya. @bonafiat. Oke. Wah, namanya ya Bonafiat. Iya, Bonafiat. Kak, kalau verifikasi berkas ini ada percepatannya nggak ya? Wah, ini tadi sempat disinggung. Boleh nih mungkin dijelasin sekali lagi ya, Kak. Bonafiat. Fiat, ya itulah ya. Izinkan saya Bon Appetit menjawab. Ya. Lapar jadinya. Iya. Boleh Kak, sambil-sambil kalau masih lapar. Drum-drum lagi. Kalau verifikasi berkas itu ada percepatan. Tadi sempat kita bahas ya Mbak Putih ya, kalau memang ada alasan untuk dilakukan percepatan atau prioritas. Tadi contohnya sudah terlanjur issue tiket, atau misalnya ada perubahan jadwal ujian nih di negara tujuan. Tadi kan case-nya Mbak Putri mau melanjutkan pendidikan ya di Korea Selatan, amin. Nah, ternyata dari pihak kampus di sana bilang, oh sorry ya, interview Anda dimajukan nih lebih awal. Nah, itu boleh lampirkan saja surat pemberitahuan dari pihak kampus dari Korea Selatan. Atau mohon maaf, amit-amit ya, jangan sampai terjadi, tapi ini mungkin saja ada keperluan sakit gitu ya, sehingga harus segeralah berangkat untuk pengobatan dan lain sebagainya. Itu merupakan alasan yang kuat untuk diberikan prioritas verifikasi. Oke, berarti hanya tinggal menyampaikan ya dokumen-dokumen pendukung itu, baru nanti bisa menjadi pertimbangan. Apa tadi bahasanya Kak? Prioritas, bukan ya, orang yang memeriksa authority. Kompeten authority. Bahasa Melayu itu agak sulit lidah saya. Kompeten authority itu ya Kak ya. Nah, jadi gitu Akak dan Abang, bisa nggak sih ada percepatan? Oh ada ternyata, tapi khusus untuk hal-hal tertentu. Iya, tapi jangan dibuat-buat juga. Iya. Nanti kalau dibuat-buat nggak boleh berarti. Nggak boleh dibuat-buat ya Akak. Iya. Oke, kita lanjut next pertanyaan ketiga @medis_pr. Medis, wah. Iya, udah medis PR lagi, berat ya Akak ya. Oke. Jika hilang apostinya mungkin ya. Jika hilang apa ada denda? Apa bisa dikirim dokumennya ke rumah? Oke. @medis_pr. Iya. Di sini @bpjs menjawab. Iya. Kalau hilang apa ada denda? Nggak ada. Ini kan bukan paspor. Kalau paspor iya ada ya. Tapi kalau ini tidak ada dokumen aposti, konsekuensinya ya Anda harus mengajukan permohonan ulang.
Nah, mengajukan permohonan ulang, bayar PNBP lagi, menunggu lagi verifikasi permohonan, ada kemungkinan misalnya kurang lengkap maka ditolak gitu ya. Nah, itu konsekuensinya. Kalau dikirim dokumennya ke rumah memungkinkan tidak. Tadi saya katakan ini sebaiknya ya ada kuasa yang diberikan, diambil langsung. Karena apa? Ini untuk memastikan juga bahwa yang mengambil ini adalah orang yang memang berhak untuk memang pihak terkait mengambil ya. Tapi kalau katakanlah ada suatu kondisi tertentu yang harus membuat itu dikirim ke rumah, ya bisa saja terjadi. Tapi kalau saya bayangkan begini Mbak Put, ini kan cetaknya nggak lama loh. Sepanjang sistem kita sedang tidak mengalami error ya. Kan satset ya. Betul, satset kan. Jadi misalnya datang itu kan hanya tinggal cetak. Cetak itu kalau semuanya oke, jaringan oke, sistem tidak bermasalah, 15 menit paling lama itu sudah selesai gitu. Jadi kecil kemungkinan ya dokumen ini harus dikirim ke rumah. Jadi lebih disarankan untuk datang langsung atau melalui kuasa betul. ya Kak ya, daripada dikirim. Iya, karena gini juga Mbak Put, saya punya pengalaman itu ada yang keliru, bahkan udah datang langsung pun dia keliru gitu dalam menyampaikan dokumennya. Nah ini kan dia di luar Tanjung Pinang lagi posisinya, jadi menyulitkan, kasihan buat si pemohon. Tapi apapun itu kendala dari pemohon, kewajiban kami sebagai yang melayani untuk mencarikan solusi dari permasalahannya. Oke, luar biasa sekali pelayanan kantor wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau ini ya Kak. Jadi Akak dan Abang apabila ingin mengajukan aposti tadi bisa diajukan langsung atau bisa melalui surat kuasa untuk pengambilannya ya. Tidak, apakah bisa dikirim dokumen ke rumah? Sepertinya tidak disarankan karena lebih baik ambil langsung atau melalui surat kuasa. Masih ada 3.700 lagi. Oh, ada satu lagi. Masih ada. Tadi karena Akak tanya masih ada, lagi jadinya ya. @sql.pro. Oh, namanya aneh-aneh ya. Iya. Kan? Ini akun-akun luar negeri semua mau kayaknya. keluar negeri kan mau ke Jerman Akak. Iya. Akak, apa aja yang bisa diaposti? Nah, apa aja nih Kak? Apa aja yang bisa ya? Banyak. Kalau apa aja yang bisa itu bisa dilihat di keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2022 tentang jenis-jenis dokumen publik yang bisa diapostikan. Ada banyak soalnya Mbak Put. Tapi di antara itu semua yang pasti seperti yang umum ya, ijazah, buku nikah, kemudian termasuk tadi saya katakan akte lahir itu bisa termasuk bahkan keperluan untuk ibadah haji dokumen itu juga bisa diapostikan. Kalau sertifikat juara lomba boleh nggak? Ya Allah, mau dibawa kemana? Mau dibawa ke luar negeri kan? Jangan lupa ya yang menyaksikan podcast Sembang Hukum termasuk akte notaris ya. Akte notaris misalnya mau digunakan dokumennya itu juga bisa diaposti. Ya. Menarik karena sekali. Mungkin saja kan dalam proses bisnis di luar sana dibutuhkan dokumen tersebut. Betul. Oke, nah tadi nih kita sudah membahas ya, pertanyaan-pertanyaan juga sudah disampaikan baik dari saya, baik dari Akak Desi maupun baik dari para warga-warga Kepulauan Riau ya Kak, melalui sosial media kantor wilayah. Nah, jadi ini udah dijelaskan dengan sangat jelas oleh bintang tamu kita Akak Desi terkait bagaimana pengurusan aposti dan lain-lain. Nah, pertanyaan terakhir Akak. Oh, masih ada. Masih ada di terakhir nih Akak, janji nih terakhir Akak. Insya Allah. Okay. Apa harapan Akak untuk layanan aposti di Kepulauan Riau ke depannya? Iya, kami berharap layanan ini semakin luas jangkauannya untuk masyarakat di Provinsi Kepri. Namun kami juga menyadari dengan kondisi geografis kita ada keterbatasan. Tapi apapun itu kami berusaha salah satunya dengan hadir ya di podcast Sembang Hukum ini untuk menyebarluaskan informasi ini kepada masyarakat lebih luas lagi lah di Provinsi Kepri sehingga masyarakat tercerahkan bahwa kalau misalnya memang ada kebutuhan bawa dokumen ke luar negeri itu prosedurnya melalui Kementerian Hukum dengan layanan aposti.
Mudah-mudahan kami juga bisa selalu memberikan layanan terbaik bagi masyarakat, dan kami pastikan bahwa layanan Aposti ini tidak ada pungutan tambahan selain PNBP 150.000. Oke, tuh di garis bawahi ya Kak dan Abang ya. 150.000 saja dan dibayarkan langsung ke negara ya Kak ya. Tidak dibayarkan ke Akak Desi Ya, ya. jadi jangan bawa uang cash. Di bawah meja gitu nggak boleh ya. jangan. Nggak boleh ya. Oke, amin ya robbal alamin. Semoga apa yang diharapkan Akak Desi dan kita semua terkait pengajuan Aposti dan itu nanti kebutuhannya untuk ke depan itu semakin dimudahkan dan berjalan dengan lancar. Oke, Akak terima kasih banyak sudah menemani saya di Sembang Hukum episode kali ini, sudah berbagi informasi dan bersembang-sembang dengan kita semua terkait Aposti dengan tema kita stempel ajaib, urus Aposti sat-set tanpa ribet. Gimana perasaan Mbak Putri? Perasaan saya alhamdulillah tercerahkan ya, tidak hanya cuaca saja yang cerah, tapi pemikiran saya terkait Aposti ini juga sudah tercerahkan. Alhamdulillah, berarti tujuan kami tercapai. Iya. Ngomong-ngomong saya boleh ngasih pantun? Oh boleh dong, boleh sekali. Akak Desi ini ahli pantun, Akak dan Abang. Asal jangan ahli nujum. Masya Allah. Ya, sila Akak Desi. Terima kasih. Aduh saya mikir dulu nih pantunnya jadinya. Ada jarum di ikan todak. Ewa. Masih kurang ewanya. Oke, kita kurang ulang kenceng lagi. ya. Ada jarum di ikan todak. Para penonton podcast Sembang Hukum, I love you meledak-ledak. I love you too. Oke, baik Kakak dan Abang. Nantikan Sembang Hukum episode selanjutnya yang pasti tentu lebih serono. Oke, saya juga ada pantun Akak. Pergi bertamu ke rumah Kak Desi. Sekian dahulu, sampai jumpa lagi. Sembang Hukum.